menyembahmu seperti rusa rinduku. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Katakan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Biar piano saja, katakan, jadikan aku Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, rumah doa. Katakan, agar semua keluargaku datang menyembah-Mu, agar semua keluargaku datang menyembah-Mu, datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua keluargaku, agar semua keluargaku datang menyembah. Mari angkat tanganmu, katakan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu. Jadi kami mengundang Bapak Pendeta Gilbert Lumoino, pimpin kita dalam doa dan firman-Nya. Rumah doa-Mu, rumah doa-Mu, agar semua keluargaku, agar semua keluargaku datang menyembah-Mu. Amin. Datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, rumah doa-Mu. Amin, haleluya. agar semua keluargaku Datang menyembah-Mu, menyembah-Mu. katakan, agar semua keluargaku, Agar semua keluargaku datang menyembah-Mu, datang menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, agar seluruh keluargaku, agar semua keluargaku, amin, datang menyembah-Mu. berikan tepuk tangan yang berikan Tuhan Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami bawa hidup kami sekarang ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bawa hidup
kami sekarang. Sebagai bejana yang kosong kami bawa kepada sungai-Mu Bapa. Karena kami tahu di dalam firman-Mu kami akan mendapat kepuasan. Di dalam firman-Mu kami akan mendapat jawaban. Di dalam firman-Mu kami akan mendapatkan kepastian. Dan di dalam firman-Mu kami akan mengalami dan merasakan kuasa-Mu. Itu sebabnya Bapa malam hari ini dengan sukacita, dengan hati yang bersyukur kami naikkan pujian bagi Engkau. Karena kami alami kembali sepanjang minggu ini betapa Engkau Tuhan adalah Allah yang baik. Tidak pernah Kau tinggalkan orang yang berharap kepadamu. Tidak pernah Kau biarkan orang yang berseru kepadamu. Kau angkat kami tatkala kami jatuh. Engkau bela kami tatkala kami terjepit. Engkau beri penghiburan buat kami tatkala kami susah. Kau kerjakan mujizat bagi kami pada saat kami membutuhkannya. Itu sebabnya malam ini Tuhan, hati kami bersuka cita. Kalau kembali kami akan dengar firman-Mu. Karena kami tahu langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Dan kami tahu apa yang keluar dari mulutnya Allah tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan kehendak-Mu. Karena itu Bapa, berbicaralah buat masing-masing kami, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Oh, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, kerjakan mujizat bagi setiap mereka yang menantikannya. Sehingga malam hari ini, haleluya, bukan sekedar ibadah pembinaan iman biasa yang kami hadiri, tetapi malam hari ini kembali kami akan berjumpa dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Senang berjumpa saudara malam hari ini untuk kembali bagikan berkat dari firman Tuhan. Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah mendoakan saya dan keluarga dalam perjalanan pelayanan ke Malaysia, yaitu ke Kuala Lumpur, Johor Bahru dan Sabah. Dan saya percaya setiap saudara mendoakan dengan sungguh-sungguh. Bahkan mungkin sebagian saudara mendoakan begitu sungguh-sungguhnya sampai minggu lalu saudara tidak bisa hadir karena mungkin saking semangatnya berdoa saudara-saudara. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih. Tapi bukan karena nggak datang ya saya terima kasih, tapi karena doanya saudara-saudara. Karena kita lihat hal yang indah di sana. Kenapa? Karena 2 hari pertama kita berada di Kuala Lumpur dan itu luar biasa sekali. Kenapa? Karena ini udah tahun 1997, tapi untuk Kuala Lumpur itu baru pertama kalinya ada kebaktian kebangunan rohani di mana seluruh gereja digabung bersama. Karena di Malaysia itu untuk ibadah dalam bahasa Inggris itu lebih bebas. Kenapa? Karena kalau bahasa Inggris mereka tidak terlalu takut dengan orang Melayu yang bertobat. Tetapi kalau kebaktian bahasa Indonesia itu sulit sekali. Biasanya cuma bisa oleh satu gereja. Tapi oleh kemurahan Tuhan kita bisa buat bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Dan untuk seluruh gereja se-Kuala Lumpur. Dan itu untuk pertama kalinya. Saya memuji Tuhan. Kenapa? Karena itu membuktikan sekali lagi bahwa Indonesia bukan hanya bisa ekspor TKI dan Naker One, saudara-saudara, tetapi kita juga dipakai Tuhan untuk menginjil dunia bagi Kristus. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan kita masuk ke Johor Bahru, dan di situ juga untuk pertama kalinya ada gereja-gereja, bahkan panitia bilang sama saya, seluruh gereja berbahasa Melayu dan berbahasa Indonesia digabung jadi satu, jumlah jemaatnya cuma 300. Seluruh gereja-gereja dan bahasa Melayu, bahasa Indonesia digabung jadi satu, jemaatnya cuma 300.
Tapi dia bingung karena KKR itu bisa datang 600 sampai 700 orang. Dia bilang ini orang selama ini ada di mana kita nggak tahu. Tetapi Tuhan lewat Roh Kudusnya memanggil dan mengerjakan mujizat. Haleluya. Dan waktu di Sabah juga banyak mujizat terjadi. Dan selama 3 tempat KKR itu saya percaya Allah telah bekerja dahsyat dan luar biasa. Dan saya juga percaya bahwa kuasa Allah yang bekerja dahsyat itu akan membongkar setiap pintu-pintu yang terikat, karena mereka takut sekali untuk menginjil. Kenapa? Karena hukumnya begitu keras. Sampai pada hari terakhir waktu saya di Sabah, mereka kumpulkan hamba-hamba Tuhan, lalu kita bikin seminar sedikit untuk para hamba-hamba Tuhan. Ketua sinodenya hadir dan pengurus-pengurus pusat dari sinodenya hadir, dan sungguh Allah melawat luar biasa. Dan kita percaya bahwa dulu Indonesia mendatangkan misionaris, tapi sekarang Indonesia mengabarkan Injil bagi dunia. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Lalu waktu saya tiba di Malaysia, mereka bilang sama saya, walaupun bahasa kita sama Pak, tapi ada beberapa hal yang harus dihindari. Karena bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia hampir sama, tetapi artinya bisa banyak bedanya, katanya gitu. Dia bilang yang pertama, Bapak tidak boleh bilang kebutuhan. Sebab itu bahasa yang tidak baik sekali, katanya gitu. Alasannya kenapa saya nggak akan jelaskan buat saudara. Lalu yang kedua dia bilang, kalau Bapak di hotel nanti pesan mau makan, jangan pernah pesan sop buntut. Pesan aja sop ekor, katanya gitu. Karena sop buntut itu kasar sekali di sini, katanya. Dan kalau Bapak mau pesan air putih, takut mereka nggak ngerti, bisa-bisa susu yang dikasih, karena susu itu air warnanya putih. Jadi dia bilang aja air kosong, katanya gitu. Dalam hati saya, kalau kita datang di Indonesia dan kita bilang air kosong, kita dikasih gelas, saudara-saudara. Dan dia bilang kalau mau pesen air dingin, bilang air sejuk, katanya gitu. Dan saya waktu itu didampingi untuk bersaksi oleh Nur Afni Octavia. Lalu dia sampaikan kesaksiannya. Dan salah satu kesaksiannya bunyinya kurang lebih begini. Dia bilang, saudara-saudara, semenjak saya ikut Tuhan, saya ada banyak masalah. Salah satu masalah yang terbesar yang saya hadapi adalah suami saya digondol maling. Yang mencurigakan saya waktu itu, tidak ada satu orang pun yang ketawa. Ini waktu kita di Kuala Lumpur, tidak ada satu orang pun yang ketawa. Semua begini. Saya udah pikir, pasti ada salah pengertian lagi ini. Waktu makan malam, seorang pendeta datangi dan bilang, Ibu Afni, maaf ya, saya ada pertanyaan sedikit, katanya. Apa, kata Afni? Ini tentang itu suaminya digondol maling itu. Kenapa, kata Afni? Gimana ceritanya sih? Karena dia pikir suaminya digondol maling, artinya maling masuk ke rumahnya, lalu suaminya digundulin, saudara-saudara. Jadi digondol maling artinya menurut dia, kepala atau rambut suaminya digundulin oleh maling, katanya gitu. Aduh. Itu sebabnya hari ini saya mau bicara tentang komunikasi kembali buat saudara. Karena ini persoalan yang sangat besar, saudara-saudara. Karena kalau komunikasi kita salah, menurut kita udah buat baik. Kita bilang sama pendeta, menurut saya udah ngomong baik sama suami saya. Suami bilang, apa baik? Kasar melulu dia kalau ngomong sama saya, dia bikin hati saya sakit. Pendeta enak aja dia ngomong. Nah, ini juga sama. Maksudnya digondol maling, artinya suami dibawa lari orang. Tetapi saudaraku, dia salah ngerti, dia pikir rambutnya digundulin maling. Nah, saya berharap, saya berdoa, supaya suami istri dan orang tua dan anak yang ada di sini punya komunikasi yang manis. Amin, saudara. Karena kalau komunikasi manis, semua pasti berjalan lancar. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang beri. Nah, karena ini minggu terakhir, maka saya akan bicara tentang beberapa tips sederhana, beberapa hal penting untuk rumah tangga bahagia. Saya akan merangkum dari beberapa hal yang sudah dibicarakan selama beberapa minggu di tempat ini, sehingga malam hari ini
Saudara pulang dengan satu kepastian bahwa itulah janji Tuhan dan itulah yang akan kita raih dan kita rebut. Saudara buka Alkitab saudara dari Hosea pasal yang pertama. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kalau saudara memahami kitab Hosea ini sangat aneh sekali. Karena Tuhan memanggil hambanya, Tuhan memanggil nabinya yang bernama Hosea ini untuk menikahi seorang pelacur. Saya ulangi sekali lagi bahwa Tuhan bukan karena kesalahannya, bukan karena sesuatu yang dia kehendaki, bukan karena tidak ada pilihan lain, tetapi Tuhan yang perintahkan Hosea untuk mengambil seorang perempuan pelacur untuk dinikahkan. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Setelah dia menikah dengan pelacur ini untuk sementara bertobat, tetapi kemudian akhirnya kembali melacur lagi. Dan Tuhan bilang kepada nabinya, tebus dia kembali, terima dia kembali sebagaimana adanya dia. Dan mungkin Hosea pikir, jadi nabi kok susah banget. Tapi Tuhan bilang, itulah gambaran dengan umatku. Bahwa umatku seringkali sudah ada Allah yang hidup, tapi masih tertarik pada kesenangan dunia. Dan kadangkala sudah diselamatkan, ditebus dengan cara yang luar biasa oleh Allah, tapi tetap kembali pada kesenangan dunia. Nah, saya akan bagikan buat saudara tentang keadaan Hosea ini. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yodas, raja Israel. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Dikatakan ayat yang kedua, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizreel. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, bukan dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Nah, sesudah menyapi Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukan umatku, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan mengangkat bagi mereka satu pemimpin. Lalu mereka akan menduduki negeri ini, sebab besar hari Israel itu. Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki, Ami, dan kepada saudara-saudaramu perempuan, Ruhama. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sampai di sini, kalau saudara baca lagi, kalau saudara pelajari lagi, kalau saudara baca lagi, kalau saudara pelajari lagi, kalau saudara baca lagi, kalau saudara pelajari lagi, maka ada sesuatu yang akan saudara dapatkan. Dan sesuatu yang saudara dapatkan adalah kerumitan. Sesuatu yang saudara dapatkan adalah tanda tanya besar. Sesuatu yang saudara dapatkan adalah ketidakmengertian. Saudara akan bertanya, masakan Allah
Allah yang kudus, masakan Allah yang tak bercacat celah, masakan Allah yang membenci dosa itu adalah Allah yang memanggil nabinya dan berkata, pergi kepada perempuan sundal dan nikahilah perempuan itu. Yang akan timbul dalam pemikiran saudara adalah kerumitan. Yang akan timbul dalam pemikiran saudara adalah kebingungan. Yang akan timbul dalam pemikiran saudara, kok susah bener, kok berat betul. Tetapi kembali kepada pengertian bahwa segala hal yang Allah kerjakan tidak harus Allah pertanggungjawabkan. Tapi yang pasti, setiap hal yang Allah kerjakan itu pasti baik bagi anak-anaknya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, segala sesuatu yang Allah kerjakan tidak harus Allah pertanggungjawabkan. Kadangkala kita berkata, Tuhan, saya sudah berdoa sebelum mendapatkan seorang suami. Kenapa Tuhan berikan seorang suami yang keras dan kasar seperti dia? Tuhan, sebelum aku mendapatkan seorang istri, aku bahkan doa puasa, bahkan aku berseru kepada Tuhan. Tetapi kenapa saya dapat seorang istri seperti dia? Atau sebaliknya, mungkin saudara berkata, tetapi Tuhan, sudah 4 bulan belakangan ini saya terus berdoa untuk suami saya, tetapi kenapa keadaannya bukan semakin baik, tapi keadaannya justru semakin buruk? Maka saya beritahu buat saudara, tidak semuanya yang Allah kerjakan Allah harus pertanggungjawabkan di depan kita. Tetapi satu hal yang saya mau beritahu, mungkin kita tidak mengerti, mungkin kita bingung karenanya, tapi satu hal yang pasti, semua yang Tuhan izinkan itu baik bagi anak-anaknya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah sekarang mari kita lihat. Kita kembali pada dasar tadi, bahwa ada hal yang membingungkan. Kita kembali pada dasar tadi, ada hal yang membingungkan. Ada hal yang membingungkan. Saya ulangi sekali lagi, ada hal yang membingungkan. Dalam hidup saudara, dalam ekonomi saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam rumah tangga saudara, pasti akan ada sesuatu yang membingungkan. Mungkin sekarang saudara bilang, iya pendeta, dolar naik turun. Mungkin sebagian saudara bilang, iya, itu cicilan rumah saya sekarang jadi tinggi banget dong, bunganya naik katanya. Ya. Mungkin sebagian saudara bilang, wah saya bingung sekali semuanya turun naik ini. Ada banyak yang akan membingungkan. Tapi Alkitab berkata, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Haleluya. Itu sebabnya sekali lagi jangan anggap berbagai kebingungan yang belum saudara mengerti itu tanda bahwa Allah tidak baik. Jangan anggap bahwa persoalan-persoalan yang sedang saudara hadapi itu tanda bahwa Allah tidak bisa bela saudara. Jangan anggap bahwa masalah demi masalah yang sedang saudara hadapi dalam rumah tangga saudara, dalam ekonomi saudara, dalam hidup keluarga saudara, lalu saudara berkata itu tanda bahwa Allah sedang mencambuk saya dan sedang menghukum saya. Allah tidak mencambuk Hosea dengan cara itu, tetapi Allah punya rencana yang indah buat Hosea. Walaupun bagi Hosea kembali membingungkan, tetapi asal saja kita mau dengar firman Allah, asal saja kita mau ikuti teladan Allah, untuk sementara kadangkala membingungkan, tetapi God is not the author of confusing. Allah bukan Allah yang menciptakan kebingungan, tapi Allah adalah Tuhan yang memberikan yang benar bagi setiap orang yang mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. God is not the author of confusing. Allah bukan pencipta kebingungan. Amin saudara. Tapi kadangkala kita bingung. Kenapa kita bingung? Bukan karena Allah salah, tapi karena kita tidak mengerti. Saya ulangi sekali lagi. Kalau saudara bingung, bukan karena Allah salah, tapi karena saudara tidak mengerti. Amin saudara. Waktu saya diundang ke daerah Tembagapura, saya jadi orang yang sangat norak sekali.
Saya bawa kacang kulit, just in case nggak ada makan, minimal saya bisa makan kacang kulit. Lalu yang kedua, saya bawa Indomie, just in case lapar berat, Indomie masih bisa tolong, saudara-saudara. Doa aja kalau lapar kadang-kadang nggak cukup, tapi doa juga mesti pakai tindakan, saudara-saudara. So bawa Indomie, ya kan? Lalu saya bawa kerupuk-kerupuk begitu, just in case, just in case. Dan sekarang saya mulai dibawa, dan dari airport saya dijemput, dan jemputnya pakai Land Cruiser. Saya bingung, boy. Sekarang di Timika saya dijemput pakai Land Cruiser. Di Jakarta waktu itu aja masih sedikit sekali Land Cruiser. Dan sekarang di Timika. Dan tiba-tiba saya pikir, boy. Ini hutan semua. Untung saya bawa itu. Dia tikung saya, dia tikung lagi. Tiba-tiba dia bawa ke terowongan. Saya pikir, dan di terowongan itu netes air. Cus. Saya pikir kalau rubuh habis saya sekarang. Kelihatannya bingung sekali jalannya. Tiba-tiba ada tanjakan yang susah naik. Lalu saya bilang, oh ini tanjakan susah benar Pak. Iya itu sebabnya di sini nggak ada mobil lain kecuali Land Cruiser Pak. Sebab kalau kijang nggak bisa naik di sini katanya gitu. Dan dia mulai bawa saya bingung, saya turun naik. Tengah-tengah hutan. Tapi saudara, saya bingung. Tapi dia nggak salah. Saya bingung karena saya nggak ngerti. Tapi dia nggak bingung karena dia tahu. Itu sebabnya ada banyak orang bingung, confused for nothing, saudara-saudara. Kenapa? Karena Allah kita, dia tahu persis jalan untuk dia tuntun kita dan bawa kita ke jalan kemenangannya. Haleluya. Kalau saudara diajak orang ke jalan yang saudara nggak tahu, saudara kan pikir kemana diajak saya? Muter lagi, belok kanan lagi, belok kiri lagi, kemana saya? Tapi saudara, kalau saudara tahu, yang memimpin saudara ngerti betul daerahnya, maka saudara paling melongo-melongo, oh ntar kemana kita ya? Ntar kemana ya? Dan saya mau beritahu, kalau Tuhan yang pimpin kita nggak mungkin akan tersesat. Kita bisa bingung, tapi dia pasti beri yang baik buat kita, haleluya. Nah, saya pelajari, saya jumpai ada 4 hal penting untuk rumah tangga yang bahagia dari ayat-ayat bacaan ini. Yang pertama, ingat bahwa kembali kita pada stressing point, bahwa ada banyak hal yang membingungkan. Ada banyak hal yang membingungkan. Kita udah berdoa, kita belum lihat jawaban doa. Kita udah berdoa, tiba-tiba keadaannya semakin buruk. Kita sudah mencari sungguh-sungguh, menurut kita ini udah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi masih ada berbagai kebingungan. Tapi hal yang pertama yang akan kita pelajari, apa hal yang sangat penting agar rumah tangga bahagia. Ingat, kita nggak bisa lepaskan diri dari ini. Kita nggak bisa lepaskan dari berbagai kebingungan atau berbagai pertanyaan. Ada banyak hal yang belum tahu kita jawabannya. Ada banyak hal yang kita bingung. Tetapi ada beberapa hal yang untuk kita dapat melihat rumah tangga kita bahagia. Yang pertama, tempatkan kehendak Allah pada bagian yang penting dalam rumah tangga kita. Tempatkan kehendak Allah pada bagian penting, dalam rumah tangga kita. Saudara boleh bandingkan sebentar dengan peristiwa Yesus merubah air tawar menjadi anggur manis dalam peristiwa perkawinan di Kana. Dalam Yohanes pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Nah, saudara lihat di situ bahwa pernikahan itu mengundang Yesus sebelum masalahnya datang. Saya ulangi sekali lagi, pernikahan itu mengundang Yesus sebelum masalahnya datang. Kalau saudara ingat cerita Lazarus, saudara jumpai juga hal yang sama. Maria dan Martha datang kepada Yesus melalui seorang sahabatnya dan datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, sahabat yang kau kasihi, yakni Lazarus, sedang sakit parah dan hampir mati. Dia tidak tunggu mati dulu, dia tidak tunggu keadaannya buruk dulu, dia tidak tunggu keadaannya hopeless dulu, dia tidak tunggu situasinya tak dapat diubah dulu, tetapi persis start the problem, persis mulainya sebuah masalah. Mereka langsung datang pada Yesus dan bilang, "Guru, sahabat
sahabat yang kau kasih yakni Lazarus. Dan kesannya kembali kita jumpai ada sesuatu yang membingungkan. Kenapa saya sebut membingungkan? Karena Alkitab berkata Yesus sengaja tunggu 3 hari. Yesus tidak cepat-cepat datang. Padahal sudah dikatakan bahwa sahabat yang kau kasih yakni Lazarus sedang sakit parah dan hampir mati. Kalau saudara punya istri sedang mau melahirkan dan situasinya gawat, lalu dokternya bilang sebentar ya, saya lagi makan nasi goreng di kantin begitu. Lalu itu saya bilang, dok cepet dong, sebentar nih, enak sih, saya makan kacang kulit. Saya bilang, dok! Bapak itu kaget ya. It's okay Pak, it's okay. Saya cuma make sure bahwa yang udah lemas-lemas kaget itu. Ya. Karena saya tahu. Sebagian saudara datang ke sini dengan pengorbanan yang sangat luar biasa. Ada saudara yang langsung datang dari kantor dan belum makan begitu. Pembagian jatah kuenya juga udah nggak ada sekarang. Saya tahu. Saudara protes sama saya beberapa hari yang lalu, ada yang saya dengar itu. It's okay. Saya ngerti bahwa ada saudara yang sangat berkorban datang ke sini, udah langsung dari kantor datang ke sini, lelah gitu. Jadi kalau kurang dikagetin begitu ketiduran gitu. It's okay. Yang ini kan bilang, dok, istri saya. Kenapa Pak? Karena kita mau cepat gitu. Betul saudara? Lalu dia datang, oh istri bapak ya. Mana yang sakit? Aduh. Kayak baterainya kita mau ganti sama yang baru gitu. Kayak baterainya udah tua begitu saudara-saudara. Iya kan? Kayak kita mau do it now. Dan Yesus, kata Alkitab, tidak sibuk. Alkitab tidak bilang karena kesibukannya Yesus terpaksa harus menunda 3 hari. Tapi Alkitab berkata Yesus sengaja 3 hari tidak datang. Dan saudaraku, sekarang mati. Kelihatannya too late. Tapi mereka tidak datang kepada Yesus waktu sudah mati. Mereka datang kepada Yesus sebelum kematian. Itu berarti sekarang not their problem anymore. Bukan masalah mereka lagi. Mereka sudah serahkan kepada Yesus. Apapun yang terjadi yang membingungkan, itu bukan tanggung jawab mereka lagi, tapi tanggung jawab Yesus Allah yang bertanggung jawab itu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tempatkan kehendak Allah pada bagian yang penting. Jangan tunggu sampai masalah datang. Jangan tunggu kesulitan datang. Tempatkan kehendak Allah pada bagian yang penting. Apa maksudnya? Yang pertama, saya catat di sini, pentingnya doa bersama dalam keluarga. Mungkin saudara bilang, tapi suami saya susah sekali kalau saya mau ajak doa bersama. It's okay. Mungkin saudara baru sendiri bersama dengan anak saudara. It's okay, berdoa berdua dulu. Mungkin saudara bilang, ya tapi anak-anak yang lain tidak mau. It's okay, saudara sendiri dulu. Dan mulai saudara bersendiri. Apa yang terjadi? Akhirnya mulai dapat anak saudara mulai ikut. Terus. Kalau suami saudara masih belum mau, it's okay. Yang penting saudara berdoa bersama. Atau sebaliknya, ada yang anak-anaknya belum mau. It's okay. Yang penting suami istri dulu berdoa bersama. Karena di dalam doa bersama ada kesepakatan. Amin saudara. Saya selalu ambil contoh sederhana. Ada banyak masalah yang terjadi karena suami sama istrinya kompak, saudara-saudara. Iya kan? Istrinya berdoa, Tuhan berkati kami sekeluarga. Biasanya ibu-ibu pikirannya lebih kepada keluarga gitu. Tuhan berkati kami sekeluarga dengan mobil Kijang.
Ya kan, mobil keluarga. Tapi suami kan lebih pikir kepada prestis, bisnis, dan segala sesuatunya. Tuhan, berikan kami mobil sedan. Tahukah saudara, pertama kali kita memanggil nama Tuhan, Tuhan mendengar doa. Tuhan bilang sama malaikatnya, cut! Saya ingat satu kawan saya di bagian produksi juga, di studio gitu. Dia baru belajar bahasa Inggris, lalu dia mesti take program untuk orang Amerika. So dia mesti bilang 1, 2, 3, now, atau go, atau yes, atau whatever lah, pokoknya start. Dia bilang 1, 2, 3, cut! Gitu. Dan orang itu nggak mulai-mulai, sebab setiap kali 1, 2, 3, cut! So ini Tuhan panggil malaikat, cut! Angel. Orang Jawa bilang angel. Cut! Itu Ibu Budi sedang berdoa untuk mendapatkan kijang. Antar satu. Dia minta warna biru. Kasih. Malaikat antar. Sampai di rumah itu, Pak Budi lagi berdoa, Tuhan berkati kami dengan sebuah mobil sedan. Malaikat bilang, siapa yang salah ya? Sedan dia minta. Bukan kijang. Sedan. Antar itu sedan. Sedan. Persis jadwalnya Ibu Budi doa. Tuhan berkati keluarga kami dengan kijang. Lah, kok berubah lagi? Benar. Kijang bukan sedan. Sekarang kijang bener. Oh, nggak bakal salah. Sampai di situ Pak Budi lagi doa. Tuhan, kami butuh untuk bisnis, untuk prestis, pepai, sedan Tuhan. Sedan. Oh, tunggu dia kompak dulu deh, baru kita kasih dah katanya. Susah dah katanya. Saya tahu kenapa saya di sini, panas di situ saudara. Karena kalau dikasih jadi masalah saudara-saudara. Kalau dikasih sedan, suaminya bilang, tuh kan doa saya lebih berarti, kan doa saya didengarkan, kamu enggak kan? Habis kamu masih cerewet sih. Tapi kalau kijang yang dikasih, istrinya yang ribut. Kamu pasti masih ada dosa, kamu mungkin masih mata keranjang kamu ya. Saya mengerti mau saya? Ya kan? Tapi kalau doa bersama, Alkitab janji, 2 orang sepakat meminta apapun Tuhan mengabulkan dari sorga. Berikan tepuk tangan dan beri buat Tuhan. Jadi hal yang pertama yang harus saudara mulai buat, doa bersama dalam keluarga. Amin saudara. Sebagian orang lebih enak kalau pagi, sebagian orang lebih enak kalau malam, sebagian orang lebih enak kalau sore, sebagian orang lebih enak kalau pulang kantor. Jamnya itu terserah saudara. Yang pasti perlu ada doa bersama dalam keluarga. Amin saudara. Hal yang kedua, kehendak Allah itu penting. Kenapa? Karena kehendak Allah yang harus menjadi tujuan utama dalam keluarga. Saya singkat jadi KA begini, kehendak Allah harus menjadi tujuan utama. Ada sesuatu yang sangat menarik yang saya ingin saudara buka sebentar dalam Yohanes pasal 2, tapi berita ada tetap di Hosea karena kita akan kembali ke sana. Dalam Yohanes pasal 2 ayat yang kelima. Bagaimana pernikahan di Kana dapat diselamatkan? Bagaimana pernikahan di Kana dapat melihat mujizat? Ada satu dasar yang sangat luar biasa. Dikatakan ayat yang kelima di situ. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, bersama-sama kita baca saudara, apa yang dikatakan kepadamu,
Buatlah itu. Amin saudara. Kalau saudara mau tahu apa satu dasar rumah tangga yang bahagia, sederhana sekali. Apapun yang Yesus buat, apapun yang Yesus perintahkan, apapun yang Yesus suruh, kerjakanlah. Rumah tangga saudara, hidup saudara, masa depan saudara, masa muda saudara, karir saudara, pekerjaan saudara, pasti akan berhasil dan bahagia oleh kuasanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kehendak Allah, kehendak Allah, kehendak Allah harus jadi tujuan yang utama. Sehingga Ibu Yesus berkata, apapun yang dia suruh, apapun yang dia perintahkan, lakukanlah, kerjakanlah, perbuatlah. Artinya, kehendak Allah harus menjadi tujuan utama. Pernah dalam Alkitab, seluruh orang dibinasakan dalam peristiwa hujan yang lebat, badai, banjir yang besar. Kita semua tahu yang diselamatkan cuma satu, yaitu apa saudara? Nuh dan keluarganya. Kenapa dia diselamatkan? Saya ingin saudara buka sebentar dalam Kejadian pasal 6. Ayat yang ke-9. Saya mau buktikan bagi saudara kenapa Nuh dan keluarganya diselamatkan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang apa saudara? Yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu dikatakan apa saudara? Hidup bergaul dengan Allah. Nuh menyelamatkan keluarganya hanya dengan apa? Dengan menempatkan kehendak Allah pada bagian yang penting. Sehingga Alkitab berkata walaupun pada zaman Nuh orang kawin dan mengawinkan. Dengan lain kata, walaupun pada zaman Nuh orang tidak menghormati rumah tangga, orang tidak menghormati lembaga keluarga, perzinahan dianggap biasa, kejahatan dianggap biasa. Bukankah itu yang menjadi budaya di zaman ini? Dianggap perzinahan biasa, dianggap entertain tamu dengan seorang wanita itu sudah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari bisnis. Dianggap hubungan seks sebelum pernikahan sesuatu yang sudah tidak bisa dipisahkan dari zaman masa muda. Kebiasaan dengan hal-hal yang buruk, kebiasaan dengan tontonan-tontonan yang cabul sudah dianggap hal yang normal, bagian dari budaya zaman modern. Dan tidak ada bedanya bagi saya, itu hal yang sama seperti apa yang Alkitab katakan, sebelum dunia berakhir akan datang masa sama seperti Nuh, di mana orang kawin dan mengawinkan. Dengan lain kata, di mana lembaga keluarga tidak lagi dipertahankan, di mana lembaga keluarga tidak lagi diagungkan. Orang dengan bangganya berkata, kami Samenleven hanya untuk membuat rumah tangga kami nanti bahagia. Itu sebabnya sekarang kami Samenleven saja. Dulu dibilang kumpul kebo, saudara-saudara. Iya. Saya lebih senang bilang kumpul kebo. Enak itu bilangnya, kumpul kebo. Samenleven itu kebo-kebo Samenleven. Ya. Dan orang anggap biasa. Di koran-koran banyak, di majalah-majalah banyak, dianggap tren. Masa tren kumpul kebo sih? Tren tuh mbok yang bagus, pangrok. Malam-malam nampang, siang-siang dikerok. Masuk angin soalnya saudara. Anak remaja bilang sama saya, pangrok Pak Pendeta, pangrok. Iya. Malam-malam nampang, masuk angin. Siang-siang dikerok. Saya nggak habis pikir. Itulah budaya zaman ini. Seperti apa yang Alkitab katakan seperti zaman Nuh. Tapi bagaimana Nuh selamat? Bagaimana Nuh selamat? Bagaimana Nuh selamat? Bersama dengan keluarganya. Waktu apa saudara?
dia taruh kehendak Allah sebagai bagian yang sangat penting dalam rumah tangganya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kenapa rumah tangga kita seringkali tidak bisa melihat keindahan? Jawabnya sederhana. Karena rumah tangga itu mau dibangun berdasarkan apa yang suami mau. Karena rumah tangga itu dibangun berdasarkan istri mau. Karena rumah tangga itu dibangun berdasarkan adat kebudayaan dari mana kita berasal. Dan saudara, suami tidak bisa menjamin kebahagiaan rumah tangga. Istri tidak bisa menjamin kebahagiaan rumah tangga. Adat istiadat nenek moyang tidak bisa menjamin kebahagiaan rumah tangga. Tapi Yesus kita, kalau kita turuti perintahnya, rumah tangga kita pasti bahagia. Saudara mengerti mau saya? Kadang-kala suami tidak mau kalah dan bilang, saya maunya rumah tangga saya begini. Saya mengerti, Pak. Bapak adalah kapten. Bapak adalah kepala dalam rumah tangga itu. Saya mengerti. Tapi di hadapan Tuhan, Kristus tetap kepala buat kita. Sudah mengerti mau saya? Tapi sebaliknya juga hal yang sama. Ada banyak yang berkata bahwa rumah tangga harus seperti yang saya mau. Istri mulai mengatur rumah tangga. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagian lagi mulai berkata, oh kebiasaan kami dari suku ini, kebiasaan kami dari lingkungan ini harus begini. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, they don't know nothing about marriage. Suku, adat, tidak tahu asal mulanya tentang pernikahan. Tetapi Allah dengan kuasanya, Allah dengan firman-Nya dari mulai membentuk rumah tangga, dan Dia tahu persis bagaimana buat rumah tangga supaya bahagia. Haleluya. Hal yang kedua, menempatkan kehendak Allah pada bagian yang penting itu hal pertama. Hal praktis yang harus sudah buat, yang pertama, miliki doa bersama di dalam keluarga. Miliki doa bersama. Saya mohon dengan kasih Allah sebagai hamba Tuhan yang mengasihi saudara, jangan datang ke depan dan bilang, doakan rumah tangga saya supaya saya bahagia. Kalau saudara tidak berani untuk doa bersama dalam rumah tangga, bahkan saya mau berani bilang percuma. Kenapa? Karena saudara minta pendeta tolong saudara, tapi saudara nggak mau tolong diri saudara sendiri. Karena itu yang maintain rumah tangga saudara supaya bahagia. Kalau sekarang pendeta berdoa buat saudara, mungkin selama 2 minggu ini hati saudara tenang. Saudara nggak mudah marah-marah lagi. Mungkin habis didoain pendeta malu gitu. Habis didoain masa iya. Habis didoain langsung ribut kan gak enak. Tapi saudara bisa bayangin kalau doa tiap hari bersama. Habis doa kan mau marah-marah kan gak enak ya kan saudara. 24 jam begitu. Habis itu doa lagi. Baru spanning udah mau naik dikit, doa lagi saudara-saudara. Kesiram air dikit lagi. Lalu mau spanning mau naik lagi, udah jam doa lagi saudara-saudara. Amin saudara. Bahkan tanpa didoakan oleh pendeta pun, kalau saudara mulai praktekkan doa bersama, oh saya percaya sesuatu yang indah pasti akan terjadi. Yang kedua, ingat kehendak Allah harus menjadi tujuan yang utama. Masing-masing suami harus berpikir apa yang harus saya buat menyenangkan hati Tuhan. 2 minggu yang lalu saya sudah beritahu buat saudara, menyebabkan suami menangis itu berarti membuat Kristus yang menciptakan rumah tangga itu menjadi sedih. Menyebabkan istri menangis, engkau bukan hanya membiarkan air mata istrimu mengalir, tetapi Tuhan pun engkau sakiti hatinya karena perbuatanmu. Berarti seorang suami tetap harus berpikir apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau dari saya untuk saya mendidik anak-anak saya. Apa yang Tuhan mau dari saya untuk saya bertindak sebagai seorang suami. Dan sebaliknya istri pun hal yang sama. Dan dalam doa bersama kita taruh kehendak Allah pada bagian yang utama. Maka saya percaya ada sesuatu yang terjadi. Saudaraku, tahukah saudara bahwa dunia ini hanya bisa dihancurkan oleh bom atom dalam kapasitas yang sangat kecil sekali. Bom atom yang meledak di Hiroshima dan Nagasaki cuman bisa membunuh sekian ribu manusia. Tetapi ada bahaya yang lebih besar daripada bom atom, yaitu meletusnya kehancuran rumah tangga. Sebab meletusnya kehancuran rumah tangga bukan hanya menyebabkan ribuan orang binasa, tetapi datangnya budaya ekstasi,
Datangnya budaya putau, datangnya budaya seks bebas, datangnya budaya kehancuran-kehancuran itu. Semuanya datangnya dari mana? Rata-rata dari rumah tangga yang broken home. Saudara mengerti mau saya? Bahwa kehancuran rumah tangga lebih daripada kehancuran yang disebabkan oleh bom atom dan nuklir sekalipun. Karena sekali rumah tangga hancur, maka bisa seluruhnya menjadi hancur. Tetapi waktu rumah tangga dipulihkan, kehancuran boleh terjadi di mana-mana. Tapi Alkitab berkata rumah tangga yang dijaga oleh Tuhan seperti Nuh, yang lain boleh terbawa oleh banjir, tapi dia diselamatkan oleh Allah dan kuasanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Hal yang kedua, memiliki komunikasi yang baik. Minggu lalu, Pak Pendeta Eko Hidayat sudah banyak bicara tentang ini. Kembali kepada hal yang tadi saya sudah sebut sebagai dasar confused, atau bingung, atau pertanyaan, atau masalah. Tetapi sekarang Hosea tidak perlu bingung. Kenapa saya sebut Hosea tidak perlu bingung? Karena dia tahu persis bahwa Tuhan yang ngomong sama dia. And God will never miss. Tuhan gak pernah salah. Betul saudara? Kalau Tuhan ngomongnya gak jelas, Tuhan ngomongnya gak jelas. Orang Indonesia itu, susah sekali jelas itu saudara-saudara. Saudara tahu yang paling sering kata dipakai sama orang Indonesia apaan? Terserah. Kita datang ke rumah orang. Yang punya rumah tanya, mau minum panas atau dingin? Terserah. Lalu yang punya rumah bilang, terserah nggak ada di sini. Yang panas atau dingin? Ya, yang mana yang lebih gampang aja. Dua-duanya gampang. Cuman gara-gara itu bisa setengah jam sendiri, saudara-saudara. Kita buang waktu percuma cuman karena nggak jelas. Nanti ditanya, udah makan? udah. Kalau saya mau makan lalu saya tanya sama orang, udah makan begitu. Dia bilang, udah. Pertanyaan saya kedua gampang aja. Jam berapa tadi makan? Gitu aja. Sebab ada banyak orang yang bilang gitu. Udah makan, udah. Ya tapi temenin dong. Enggak, udah. Udah dipaksa-paksa akhirnya dia datang makan nambah lagi saudara-saudara. Rupanya betul dia udah makan, tapi kemarin siang saudara-saudara. Ya artinya belum. Ya kan? Mendingan tanya begitu, udah makan? Udah. Jam berapa? Jam 10. Jam 10 kapan? Hari ini. Oh berarti dia masih kenyang gitu saudara-saudara, ya kan? Gampang aja itu. Nah orang Indonesia seringkali gitu, ada banyak masalah seperti saya bilang tadi. Gara-gara digondol maling, orang pikir maling gundulin kepala gitu. Komunikasi yang gak jelas ini ciptakan masalah. Tuhan kasih sesuatu yang very strange. Tapi karena jelas, Hosea ikutin saudara-saudara. Iya kan? Karena Tuhan yang suruh, Tuhan yang tanggung jawab. Iya kan? Sama seperti Tuhan bilang sama Abraham. Abraham, ambil anak yang tunggal yang kau kasih yakni Ishak. That is clear. Tuhan gak bilang Abraham ambil anak yang kau kasihi. Oh Abraham bisa jahil dia. Ini aja nih Ismail nih, kelakuannya seperti keledai liar, dia bikin gara-gara aja nih. Loh, Alkitab saya bilang begitu. Seorang yang kelakuannya seperti keledai liar. Nah, itu kan bukan berarti Tuhan gak jelas. Karena kalau gak jelas nanti Tuhan bilang, kamu kan tahu maksud saya. Nah, banyak masa rumah tangga terjadi gitu. Ya saya kan gak usah, kamu kan udah ngerti maksud saya. Loh, kadangkala belum. Ya kan? Menurut istri dia udah buat yang paling baik. Menurut saudara gregetin. Menurut suami dia udah buat yang paling baik. Menurut istri ngejengkelin saudara-saudara. Menurut suami itu dia udah 3 hari ambil cuti gak kemana-mana, di rumah terus. Udah baik tuh. Istri pikir ya ampun dia di rumah lagi. Ya ilah. Kapan perginya nih laki gua? Jadi mesti jelas saudara-saudara.
Saudara ngerti mau saya? Kadang-kadang confusing. Tuhan bilang sama Abraham, ambil anak yang tunggal yang kau kasih yakni Ishak. Wah, Abraham nggak tanya-tanya, nggak bilang, buat apa sih Tuhan? Kenapa mesti anak? Onta aja bagaimana? Nggak usah jadi argue. Kenapa? Karena sudah jelas. Amin saudara. Allah kita adalah Tuhan yang berkomunikasi. Kalau saudara tanya sama saya, apa itu firman Allah? Buat saya, cara Allah berkomunikasi dengan kita. Masih firman Allah belum cukup. Alkitab berkata firman Allah menjadi daging dan diam di antara kita. Kalau sudah tanya sama saya, apa artinya Yesus buat kita? Artinya Yesus adalah Tuhan yang berkomunikasi dengan memakai bahasa manusia. Masih kurang lengkap. Yesus naik ke sorga, Alkitab berkata, aku memberikan seorang penolong lain yang menyertai kamu selama-lamanya. Kalau saudara mau tanya sama saya, apa itu Roh Kudus? Jawaban saya sederhana. Tuhan yang berkomunikasi senantiasa buat saudara dan memberi pertolongan buat saudara. Haleluya. Allah kita adalah Tuhan yang berkomunikasi. Allah kita adalah Tuhan yang berkomunikasi. Jika saudara bertanya kepada saya, masa Yesus satu-satunya jalan selamat? Kalau orang yang tidak pernah percaya Yesus, yang tidak pernah mendengar tentang Yesus, adilkah Tuhan kalau akhirnya nanti Yesus berkata, aku tidak pernah kenal kamu, hai kamu orang yang jahat? Adilkah dia? Saya akan bilang, dia tetap Allah yang adil. Kenapa? Karena dia sudah berkomunikasi. Ada banyak masalah yang terjadi dalam rumah tangga saudara, sebetulnya sudah tidak adil. Kenapa? Komunikasi saudara belum cukup jelas, lalu saudara marahin anak saudara. Komunikasi saudara belum cukup jelas, lalu saudara marahin istri saudara. Komunikasi saudara belum cukup jelas, lalu saudara marah terhadap suami saudara. Komunikasi saudara belum cukup jelas, lalu saudara marah sama menantu saudara. Komunikasi saudara belum cukup jelas, saudara marah sama mertua saudara. Saudara mengerti maksud saya? Ada banyak yang tidak adil sebetulnya kejadian dalam rumah tangga saudara. Tapi hari ini saya mau beritahu, kunci memiliki komunikasi yang baik. Amin saudara. Setiap kali sebelum masalah terjadi pikir, komunikasi saya sudah cukup baik belum? Komunikasi saya sudah cukup baik belum? Kalau Yesus berkata, enyah dari hadapanku, hei kamu yang berbuat kejahatan. Karena dia sudah menjelaskan segala-galanya. Ingat Yesus bilang, apa yang telah aku dengar dari Bapa, ku beritahukan segalanya kepadaku. Itu sebabnya kata Yesus apa? Aku memanggil kamu sahabat. Karena seorang hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi segala yang ku dengar dari Bapa, ku beritahukan kepadamu. Yesus Allah Tuhan yang berkomunikasi dengan kita. Kalau Allah memukul kita, Allah mencambuk kita, Allah menghajar kita, dia Allah yang adil. Kenapa? Dia sudah berkomunikasi sejelas-jelasnya buat kita. Amin saudara. Tapi sebelum saudara pukul anak saudara, ingat, sudahkah saudara jelas dalam berkomunikasi? Sebelum saudara argue dengan istri saudara dan sebelum saudara marah dengan dia, pikir dulu, sudahkah jelas komunikasi saudara? Dan sebaliknya, sebelum saudara marah sama suami saudara menciptakan masalah atau melawan suami saudara, pertanyaan saya sederhana. Sudahkah saudara berkomunikasi dengan jelas? Karena ada banyak masalah yang terjadi karena komunikasi tidak jelas. Yang pertama, apa modal komunikasi yang baik? Modal komunikasi yang baik adalah waktu. Waktu, saya ulangi sekali lagi. Waktu. Waktu adalah modal dasar sebuah komunikasi. Saya mau sudah lihat Matius pasal 19. Ayat 13 sampai 15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangan atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka, datang kepadaku sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yesus dalam berkomunikasi, dia apa saudara? Menyediakan waktu. Murid-muridnya pikir,
kecil, cuman anak-anak saja. Mungkin pikiran mereka kalau kasih persembahan juga kecil. Ribut lagi. Anak-anak penting. Makanya kita ibadah pembinaan iman punya pelayanan khusus buat anak-anak. Bawa anak-anak saudara, dan di bawah ada pelayanan untuk anak-anak. Kenapa? Karena kita tahu anak-anak perlu dididik dari masa kecilnya. Amin saudara. Kalau perlu lebih banyak lagi orang-orang yang nyanyi bawa anaknya begitu. Wah indah itu. Amin, amin, amin saudara. Sebagian saudara bilang seandainya waktu saya kecil saya bisa nyanyi begitu, indah banget itu. Ya kan? Saudara, anak-anak itu penting. Yesus membuat sebuah move yang mengagetkan buat murid-muridnya. Karena murid-muridnya bilang, ini gak penting nih. Sana, kursi bu, banyak kerjaan. Yesus bilang, nope. Bawa. Ada banyak orang yang selalu bilang saya tidak punya waktu. Tapi intinya sebetulnya, tidak punya waktu atau apa, itu cuma masalah prioritas. Betul saudara? Masalah kepentingan. Mana yang saudara pikir lebih penting itu aja. Ya kan? Sekarang kalau ada orang telepon saudara lalu bilang, saudara mesti ambil di Singapura uang 5 miliar, saudara pergi gak saudara-saudara? Maaf sibuk saya mesti datang ke IP. Oh gak mungkin. Jangan so rohani lah. Saudara bilang, gimana ya? Cari Tuhan itu penting. Tapi Tuhan ada di mana-mana. 5 miliar nggak ada di mana-mana. Ya kan? Sekarang jujurlah saudara, cari prioritas lah saudara, ya kan? Sehingga kalau saudara bilang sama saya, Pak Pendeta saya nggak punya waktu, kalau pagi-pagi saya sibuk sekali untuk doa pagi, saya tuh nggak pernah bisa. Jawaban saya sederhana, karena buat saudara tidak penting itu aja saudara-saudara. Ya kan, ada orang yang tidak ke gereja 3 bulan, dia aman-aman aja tuh saudara-saudara. Karena dianggap tidak penting. Tapi masa sih ada orang 3 bulan nggak makan-makan, kan nggak mungkin. Lalu di bulan keempat dia ingat-ingat, iya ya, saya belum makan udah 3 bulan, nggak mungkin. Ya kan? Masa ada saudara yang lupa terima gaji, kan nggak mungkin saudara-saudara. Lalu saudara bilang, iya benar, udah 6 bulan saya belum terima gaji. Ya lagi sibuk bagaimanapun, kalau lagi jam terima gaji masuk kantor saudara-saudara, ya kan? Jam terima gaji, ya kan? Nah kalau pengusahanya terbalik, kadang-kala pas mesti bayar gaji dia lupa saudara-saudara. Itu mah sederhana, karena itu masalah prioritas saudara-saudara. Itu sebabnya selalu saya pakai istilah gini, what is joy? Apa itu sukacita? Joy, sukacita, waktu kita prioritaskan Jesus at first, Yesus yang pertama, others yang kedua, dan you will be the last. Kamu jadi yang terakhir. Kita tempatkan Yesus sebagai yang utama, orang lain di tempat yang kedua, lalu kita yang terakhir. Supaya nama Yesus ditinggikan dan kita semakin berkurang-kurang. Amin saudara. Bagaimana supaya rumah tangga itu akur? Sekarang tadi joy, sekarang akur. Yang pertama, Allah yang pertama. Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Lalu yang Allah, keluarga. Lalu yang ketiga, usaha atau pelayanan. Dan yang keempat, rencana-rencana yang lain. Kalau sudah tempatkan Allah sebagai yang utama, keluarga di nomor yang penting, lalu usaha, berarti hal-hal yang harus mengorbankan keluarga, saudara tidak akan terus paksakan, tetapi saudara menjaga keseimbangannya. Usaha sebagai yang ketiga, dan yang keempat baru rencana-rencana yang lain. Maka saya percaya rumah tangga saudara pasti akur. Kalau saudara jadikan Yesus yang pertama, pasangan saudara selanjutnya, lalu saudara yang terakhir, rumah tangga saudara akan jadi joy, jadi sukacita, jadi penuh damai sejahtera gitu. Jadi ingat, yang pertama waktu adalah modal dasar komunikasi. Yang kedua, memiliki komunikasi yang baik itu ada pujian dan ada teguran. Ada banyak orang
membaginya dalam dua tempat. Pujian ini diberikan waktu masih pacaran. Tegurannya nanti kalau udah menikah. Jadi waktu masih pacaran apa aja. Semua pokoknya bagus saja saudara-saudara. Iya. Halo. Jadi kebaktian handphone masih nyala juga, ampun. Itu ada nunggu 5 miliar saudara. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang harus kita mengerti ada banyak orang pada masa pacarannya, segalanya pokoknya iya aja. Ya kan? Pacarnya telat datang gitu. Aduh, maaf ya, lama ya nunggu. Gak apa-apa, baru kok. Dalam hatinya udah 12 bentulan itu nyamuk gigit gua, belum datang-datang. Tapi pas udah nikah, saudara-saudara, ya ampun. Gara-gara pergi ke gereja pakai lipstik belum selesai aja bisa ribut. Lagi. Suaminya bilang, "Mak, cepet dong. Sebentar, begitu aja lama banget. Dulu waktu masih pacaran, aduh, tunggu hampir 2,5 jam, cepret. Aduh, maaf terlambat ya. Gak apa-apa, baru kok. Adik-adik remaja yang masih menikah, adik-adik remaja yang masih menikah lagi terbalik. Adik-adik remaja yang belum menikah, adik-adik muda yang belum menikah, ingat, di masa pacaran pun sama, harus ada pujian dan teguran. Yang salah-salah gitu. Jangan waktu pacaran ditumpuk semua mujinya. Entar waktu udah kawin gak bisa muji dikit, kalau istrinya muji dikit aja. Aduh, papa gagah bener hari ini. Kayak zaman masih pacaran aja. Itu sebabnya ada banyak istri sekarang yang gampang tertarik dengan pria lain. Kenapa? Karena gak pernah dipuji sama suaminya. Sekalinya dipuji sama orang lain, aduh, kelihatan masih muda sekali ya. Seperti gak ada tulangnya itu, saudara. Sebaliknya juga ada banyak pria sekarang yang itu, saudara-saudara. Gampang tertarik sama wanita lain. Orang gereja lagi, orang Kristen lagi. Ampun. Kalau ada di sini, aduh. Saya doa supaya tobat sekarang dalam nama Yesus. Kadang-kadang orang Kristen itu. Iya. Tapi nggak pernah dipuji-puji sama istrinya. Orang kantor bilang, aduh Bapak beruban itu tambah kelihatan wibawa deh. Kalau saudara ada kebanyakan batuknya, kalau ngomong hati-hati saudara. Itu mulai ada itu saudara-saudara. Pokoknya kalau suami saudara udah mulai ngomong sama orang kebanyakan batuknya, itu hati-hati saudara-saudara. Itu udah kalau itu saya tuh kebetulan senang merhatiin orang. Iya, saya senang merhatiin orang. Saya suka lihat gitu. Tuh orang, oh gitu. Oh, dan kadang-kadang begitu. Kalau udah mulai kebanyakan tolong itu biasanya mulai ada deg-deg ser itu. Jadi dalam menikah harus ada pujian yang fair, segala sesuatu yang baik puji. Kalau saudara baca dalam kitab Wahyu, Yesus memuji gerejanya, amin saudara. Yesus memuji gerejanya, jangan pikir,
Pak Pendeta, istri saya nggak bisa dipuji-puji, GR dia Pak Pendeta kalau dia dipuji-puji. Loh, bagus kan kalau istri saudara GR begitu. Jangan sampai istri saudara dipuji sama orang lain. Nanti burung beo muji juga dia tertarik sama itu burung beo. Burung beo bilang cakep, cakep. Aduh, burung beo. Jangan sampai orang lain puji-puji istri saudara dengan betul. Amin saudara. Dan sebaliknya jangan sampai orang lain puji suami saudara. Puji suami saudara dengan betul. Maka rumah tangga itu bahagia. Karena itu bagian dari komunikasi saudara-saudara. Jadi pujian, teguran. Karena siapa lagi yang mau negur saudara-saudara? Amin. Siapa lagi yang mau negur? Istri dong yang negur. Kalau orang lain negur, kadangkala ada maksud-maksud tertentu. Tapi kalau istri negur pasti untuk kebaikan. Amin saudara. Kalau suami negur pasti untuk kebaikan. Kalau orang lain negur saudara mungkin karena memang iri sama saudara. Atau memang ingin lihat saudara jatuh. Atau memang dia punya konsep yang totally different sama saudara. Tapi kalau istri atau suami itu sebabnya harus saudara yang tegur. Supaya rumah tangga itu manis. Lalu yang kemudian ciptakan suasana sukacita. Sukacita tidak datang dengan sendirinya. Saya ulangi sekali lagi. Sukacita dalam rumah tangga tidak datang dengan sendirinya. Saya ulangi sekali lagi. Sukacita dalam rumah tangga tidak datang dengan sendirinya. Tapi sukacita dalam rumah tangga datang karena diciptakan. Komunikasi yang baik artinya seorang bisa menciptakan suasana sukacita dalam rumah tangga. Saudaraku, hidup keseharian itu tegang. Suami boleh bilang sama istri, kamu sih enak di rumah, saya tuh yang di kantor tuh yang pusing. Istri sebaliknya tetap suami bilang, kamu sih enak bisa jalan-jalan, saya yang tiap hari cuma ngeliatin anak-anak pusing, tahu nggak? Intinya sederhana, sesuatu yang rutin itu membosankan. Betul saudara? Iya kan? Saudara mancing di laut kan, sebagian saudara ada yang senang mancing di laut kan? Iya kan? Tapi buat nelayan tuh ngeselin saudara-saudara. Loh iya kan? Buat nelayan yang tiap hari mancing di laut, dia pikir ini orang-orang kaya zaman sekarang kok bodoh bener sih. Udah kaya bukan beli ikan di pasar ikan, mau mancing. Kalau dia mau nuker sama saudara mau jadi nelayan, dia mau itu. Dia naik baby band saudara naik nelayannya dia mancing itu, dia mau saudara-saudara. Iya kan? Sesuatu yang sifatnya rutin terus menerus membosankan. Sama seperti orang nonton film seneng dia ke bioskop. Tapi tukang proyektor yang setiap kali muterin filmnya itu, habis filmnya muter dia keluar saudara-saudara. Ngapain dia nontonin lagi terus nonton? Bosen dia saudara-saudara. Ya kan? Saya bilang, wah jalan-jalan ke sini enak. Buat orang yang memang bertahun-tahun, saya ingat orang Amerika itu kan sekarang lagi ribut back to nature. Segala sesuatunya mau dibikin kampung-kampungan begitu. Ya ampun, kalau mau jadi orang kampung doang mah gampang pikiran saya. Ya kan? Kadang-kala saya lihat di Bali itu mau pakai topi tukang kredit itu, yang dari anyaman gitu. Lalu pakai sepatu itu yang kayak sepatu nabi, yang banyak tali-talinya sampai di sini itu, kayak Musa begitu, jalan begitu. Sehingga orang tanya sama saya, Bali itu apa? Saya bilang Bali itu tempat orang kampung mau kelihatan kayak orang bule, tempat orang bule mau kelihatan kayak orang kampung. Buat saya gampang aja itu, ya kan? Kenapa? Karena orang tuh pikir punya orang lain itu selalu lebih bagus. Ya suami sih enak, Pak Pendeta bisa di kantor begini. Dia masih banyak yang bisa dilihat. Suami bilang, gue tuh sibuk di kantor, lu mau masih enak bisa di rumah, bisa istirahat, bisa tidur kapan aja lu mau. Intinya semua orang dalam rumah tangga sebetulnya tegang saudara-saudara. Amin. Dan suasana sukacita tidak bisa datang dengan sendirinya.
Selalu saya bilang sederhana sekali ya. Buat saya hidup Kristen itu gampang. Jangan disusah-susahin lah. Senyum itu, sukacita itu penyakit menular. Iya kan? Coba suami pulang, terus gini. Mama, you are everything in my life. Istri langsung. Kalau saudara nggak percaya, saudara-saudara yang nanti naik kendaraan umum, lagi nunggu di depan Komdaks itu, terus iseng-iseng gini. Percaya saya, dalam waktu 5 menit, semua orang yang nunggu di situ akan begini. Dan tiba-tiba saudara lari begitu. Minimal 10 orang ikut saudara lari. Iya kan? Karena sukacita itu menular dan panik juga menular, saudara-saudara. Iya, sesederhana itu aja lah. Suami pulang lagi begini. Istri bilang, Pak, hari ini lagi repot sekali. Semua mana anak-anak? Hah? Ada apa, Ma? Aduh, saya nggak tahu. Rumah tangga itu langsung jadi panik. Ya kan? Itu sebabnya selalu saya bilang suasana sukacita harus diciptakan. Mungkin mama saudara lagi panik. Jangan ketawain dia, lagi panik ya. Ditempeleng iya saudara-saudara. Tapi maksud saya ciptakan suasana sukacita. Kalau saudara mulai, saya mengerti bahwa saudara lelah, saya mengerti saudara lelah, pulang kantor, lelah, saya ngerti. Tapi kalau saudara mulai bawa suasana sukacita, maka apa yang terjadi? Rumah tangga itu seluruhnya akan menjadi sukacita. Amin, saudara. Saya ngerti, Bu, saya ngerti di rumah kadang-kala membosankan, ada banyak masalah, ada banyak kesulitan. Tapi kalau ibu mulai membawa suasana sukacita, maka seluruh rumah tangga itu akan jadi sukacita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi lihat, bicara tentang komunikasi, yang pertama waktu. Menyediakan waktu itu penting. Seorang suami harus punya waktu untuk istrinya, seorang istri harus punya waktu untuk suaminya, orang tua mesti punya waktu untuk anak-anaknya, karena waktu dasar komunikasi. Yang kedua, pujian dan teguran harus berjalan bersama-sama. Dan yang ketiga, ciptakan suasana sukacita. Itu bukan anugerah, itu sesuatu yang harus kita ciptakan. Lalu yang ketiga, kalau kita kembali kepada Hosea pasal yang ketiga, Hosea pasal ketiga, ayat pertama sampai ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi. Tadi saya sudah ceritakan buat saudara, kemudian apa yang terjadi? Bahwa istri dari Hosea yang bernama Gomer ini, kemudian melacur lagi. Lalu ayat yang ketiga, pasal ketiga ayat pertama. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi. Cintailah perempuan yang suka berzundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dengan 1,5 homer jelai. Hal yang kedua, dalam rumah tangga yang penting, jadi ingat, kembali kita tadi ada pada pembicaraan tentang bahwa ada banyak hal dalam rumah tangga yang kita tidak mengerti. Ada banyak hal dalam rumah tangga yang kita tidak bisa pahami. Saya memakai istilah yang mungkin lebih gampang untuk saudara ingat. Ada banyak hal yang membingungkan. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kita jawab. Nah, tapi sekarang bagaimana? Yang pertama tadi sudah saya jelaskan buat saudara, bahwa kehendak Allah harus ditempatkan pada bagian penting. Yang kedua, miliki komunikasi yang baik. Yang ketiga, memberikan pengampunan yang tak terbatas. It's okay, gak apa-apa. Anak-anak kok yang nangis. Tapi dia gak nangis karena saya kan. Memberikan pengampunan yang tidak terbatas. It's okay. Apa-apa, saudara. Lihat sini aja, lihat sini. Ya, pendetanya di sini.
Ya, ya. Kadang-kadang di gereja gitu, kok ada apa-apa semua. Selalu saya pikir pendetanya kurang besar kah sampai saya masih mesti cari-cari lagi di mana dia. Ya. Nah, memberikan pengampunan yang tidak terbatas. Ingat, dalam hal yang membingungkan itu selalu ada saja masalah di mana kita pikir saya yang betul Pak Pendeta. Dia salah. Suami saya yang salah, menantu saya yang salah, mertua saya yang salah. Intinya sederhana. Yang betul itu selalu kita, saudara-saudara. Iya kan? Coba kalau saya tanya sama istri-istri yang ada di sini. Bu, siapa yang salah di dalam masalah rumah tangga ibu? Ibu atau suami ibu? Suami-suami kan? Emang bu, suami-suami zaman sekarang, aduh susah dikasih tahu. Tapi kalau sebaliknya saya tanya sama bapak-bapak, Pak, yang salah itu bapak atau ibu Pak? Perempuan kan? Memang Pak. Wanita sekarang, aduh, mau menang aja terus. Tapi kalau saya tanya sama orang tua, orang-orang tua yang ada di sini, mana yang salah, orang tua atau anak? Pasti orang tua bilang anak-anak, betul. Anak remaja sekarang susah dikasih tahu. Tapi kalau sebaliknya saya tanya sama anak muda di sini, mana yang salah? Kamu yang salah atau orang tua yang salah? Orang tua yang salah, memang orang tua sekarang susah dikasih tahunya. Intinya kan sederhana. Semua orang salah kecuali kita. Kalau saya tanya sama pendeta-pendeta, kenapa gereja tidak berkembang? Jemaat susah dikasih tahu. Jemaat udah dikasih tahu, kasih tahu susah. Orang Jawa Timur bilang dablek gitu katanya gitu. Ya kan? Tapi kalau saya tanya sama jemaat, kenapa ada banyak gereja yang nggak bisa berkembang? Pendeta sekarang bukannya khotbah yang dia pikirin, yang lain-lain yang dia pikirin. Pendeta sekarang banyak pikirannya Pak Pendeta. Intinya sama, semua orang salah kecuali kita. Ya kan? Kita tidak pernah salah. Nah itu sebabnya bagaimana memiliki rumah tangga yang bahagia, jangan cari siapa yang salah. Kalaupun sudah pikir sudah benar, beri pengampunan yang tidak terbatas. Saya tidak tahu dari mana, tapi ada banyak orang yang kalau kasih pengampunan cuma 3 kali. Sekali sih masih bisa saya ampunin pendeta. 2 kali oke lah masih. Ini udah 3 kali, udah kebangetan Pak Pendeta. Ini udah kebangetan. Petrus tanya, berapa kita harus mengampuni? Yesus bilang berapa saudara? 70 kali 7 dalam sehari. Bicara 70 kali 7 itu bicara kesempurnaan. Tapi kalaupun kita mau cari letter luck-nya, ya kan? 70 kali 7, 490 kali saudara-saudara. Bisa nggak suami saudara menjengkelkan saudara dalam sehari 490 kali? Yang ke-491 silahkan saudara usir dia. Pak. Kalau istri saudara menjengkelkan saudara sampai ke 400 yang 91, yang ke 491 itu silahkan pulangkan dia ke rumah ayahnya atau ibunya. Penyanyi berkata, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Yang lakinya bilang, dulu ketemunya di lampu merah. Ya, jadi ingat, memberikan pengampunan yang tidak terbatas. Kalau saudara lihat pada 1 Korintus pasal 13, kita sebentar lagi akan berdoa untuk setiap pergumulan dan masalah. Itu sebabnya 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat ini penting untuk saya baca buat saudara, tapi saudara boleh baca lagi di rumah karena ini dalam sekali artinya. Ayat yang keempat, kita baca bersama-sama. Saya ingin saudara baca bersama-sama sehingga saudara dapat berkat yang sama. Ayat keempat, 1, 2, 3. 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus 13 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Bagaimana pengampunan
yang tak terbatas bisa terjadi. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, tapi kan kita manusia biasa Pak Pendeta, kita kan masih terdiri dari daging dan darah. Ya kadang-kadang juga kita juga bisa jengkel juga dong, kita bisa juga dong jadi sakit hati, kita bisa juga dong jadi jengkel, kan kita nggak bisa main ampunin aja. Yesus sih enak aja bilang, tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Kalau kita udah kasih pipi kanan masih ditampar lagi kan habis jatahnya Pak Pendeta. Tono, murid sekolah minggu dari sebuah gereja. Dia berkelahi sama temannya Anton. Berkelahi pukul-pukulan. Lalu guru sekolah minggu bilang, Tono, Anton, kan ibu guru udah ajarkan minggu lalu. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Siapa yang mulai mukul? Kata guru. Anton bu, kata Tono. Anton kenapa kamu pukul? Tono ngejengkelin saya bu. Tapi Tono, kan mestinya kamu ampunin. Ya saya ampunin bu. Tapi dia mukulnya pipi kanan. Kalau dia pukul pipi kiri, saya kasih pipi kanan. Tapi kalau dia kasih pipi kanan, Alkitab tidak bilang kasih pipi kiri. Jadi dia pukul pipi kanan, saya pukul dia lagi. Gitu. Bagaimana pengampunan bisa terjadi? Yang pertama, miliki kesabaran. Saya tahu, salah satu hal yang paling susah dalam pengiringan kita kepada Kristus adalah be patient. Jadi sabar, saudara-saudara. Karena semua orang bawaannya ingin maju aja. Dan salah satu hal yang membuat setan paling gampang bekerja dalam hidup kita waktu kita nggak sabar. Sebab waktu kita nggak sabar, kita nggak tenang. Waktu kita nggak tenang, kita nggak bisa berdoa. Itu sebabnya Alkitab berkata, kuasai diri jadi tenang supaya kamu dapat berdoa. Ketidaksabaran membuat saudara tidur tidak nyenyak. Ketidaksabaran membuat saudara menyimpan kebencian. Ketidaksabaran membuat hidup saudara gelisah. Lalu yang kedua, kemurahan hati. Apa artinya kemurahan hati? Kemurahan hati saya sebut di sini, yaitu tidak membangkit-bangkit. Seorang yang murah hati, seorang yang nggak bangkit-bangkit. Kenapa banyak orang itu tidak bisa mengampuni? Kenapa? Karena dia senang membangkit-bangkit. Itu kan dulu kan saya begini-begini, kalau saya nggak begini-begini, dia nggak pernah begini. Sekarang gara-gara kawin sama saya, dia sekarang udah tahu naik Mercedes itu. Sekarang dia begini. Kemurahan hati. Lalu yang ketiga, menghilangkan kecemburuan. Kadang-kala kita tidak bisa mengampuni. Kenapa? Karena kita masih menyimpan kecemburuan. Lalu yang keempat, kenapa kita nggak bisa mengampuni? Karena kita nggak mau menghilangkan kemegahan diri. Apa artinya kemegahan diri? Kemegahan diri artinya nggak mau kalah, saudara-saudara. Maunya menang sendiri, dia mau dirinya yang paling megah gitu. Dan orang yang nggak mau kalah pasti nggak bisa ngampunin. Karena orang yang ngampunin adalah orang yang mau kalah, saudara-saudara. Karena dia mengerti, justru kalau dia mengampuni, dia berada di pihak Allah, dia menang bukan di hadapan manusia, tapi dia justru menang di hadapan Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan yang kelima, menghilangkan kesombongan. Orang yang nggak bisa ngampuni itu orang yang sombong. Dan orang yang sombong nggak pernah bisa ngampuni. Karena orang sombong gampang tersinggungnya, saudara-saudara. Dan orang yang masih tersinggung nggak bisa ngampunin. Sebelum kita ngampunin, kita harus hilangkan sakit hati. Kita harus hilangkan ketersinggungan. Itu sebabnya ada 5 hal yang penting. Yang pertama sabar, yang kedua murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Nah sekarang masuk bagian yang keempat. Bagaimana di tengah situasi yang mungkin kadang-kadang banyak pertanyaan, kita bisa memiliki rumah tangga yang bahagia. Yang keempat, memiliki pengharapan. Harapan, haleluya, pada kuasa Allah. Ada banyak orang yang bilang, tapi suami saya susah Pak Pendeta. Ya, selama bergantung pada suami saudara, hidup saudara akan menderita. Mungkin saudara bilang, ya tapi istri saya susah Pak Pendeta. Selama bergantung pada istri saudara, hidup saudara akan menderita. Persoalannya sekarang bukan betapa besarnya masalah rumah tangga saudara. Tapi persoalannya sekarang, kuasa Allah sanggup bekerja bagi setiap orang yang percaya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kalau saudara lihat ayat yang ke-10, masih dalam Hosea pasal 1, ayat kedua sampai ayat yang ke-9 kita baca persoalan demi persoalan. Dan begitu banyaknya persoalannya. Tapi masuk ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut.
Berarti sekarang Allah mulai bicara bahwa di balik semua masalah yang membingungkan tentang Hosea yang disuruh menikahi seorang wanita sundal yang bernama Gomer, di tengah masalah yang membingungkan, di tengah berbagai pertanyaan yang belum terjawab, di tengah segala kesulitan yang harus dihadapi, Alkitab berkata akan ada pengharapan yang pasti. Itu sebabnya bagaimana rumah tangga kita bahagia, menaruh pengharapan pada kuasa Allah. Amin saudara. Mungkin saudara lihat-lihat, kok kayaknya gak berubah-berubah. Mungkin saudara lihat-lihat, kok hidup saya gak ada kemajuannya. Kok rumah tangga saya gak ada kemajuannya. Kok masa muda saya gak ada kemajuannya. Taruh pengharapan pada kuasa Allah. Yang pertama, kuasa Allah sanggup merubah hati. Ingat, kuasa Allah sanggup merubah hati. Kuasa Allah sanggup merubah hati. Lihat, Hosea pasal 2 ayat yang ke-18. Dikatakan demikian. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Seorang seperti Gomer, yang sudah jelas-jelasan disebut perempuan sundal, Tuhan bilang, aku akan menjadikan dia istriku dalam keadilan. Artinya, Tuhan mau bilang, aku akan rubah segala sesuatunya dengan cara yang ajaib. Dan perubahan hidup mulai dari perubahan hati. Amin saudara. Saudara gak bisa rubah suami saudara, it's okay. Tapi taruh pengharapan dalam kuasa Allah, Allah bisa merubah hatinya. Bahkan Alkitab berkata, hati raja seperti batang air di tangan Tuhan, dapat Tuhan aliri kemana saja Tuhan mau. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Itu sebabnya dalam kekristenan tidak pernah dikenal istilah pemaksaan. Jangan pernah paksa anakmu, jangan pernah paksa istrimu, jangan pernah paksa suamimu. Itu hanya akan menyulitkan hidup saudara. Tapi miliki pengharapan pada kuasa Allah. Haleluya. Amin. Karena dia bisa merubah hati. Dan sekarang saya mau saudara lihat ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22, ayat yang ke-22. Dikatakan demikian. Aku akan menaburkan bagiku di bumi dan akan menyayangi lo Ruhama, dan aku berkata kepada lo Ami, umatku engkau, dan ia akan berkata Allahku. Apa artinya lo Ruhama? Lo Ruhama artinya dia yang tidak mengenal kasih Bapa. Kenapa itu lo Ami? Lo Ami artinya bukan keluarga atau yang ditolak sebagai keluarga. Tetapi Tuhan bilang, lo Ruhama dan lo Ami akan menjadi umatku, dan ia akan berkata, dia adalah Allahku. Berarti dia bukan hanya bisa merubah hati, dia bisa merubah keadaan. Kadangkala kenapa masalah rumah tangga menjadi buruk? Kadangkala sederhana. Semakin dolar naik, semakin banyak rumah tangga yang bermasalah. Kenapa? Suami lagi pusing semakin dengan kerjaan, dengan tugasnya. Pulang-pulang jadi ribut. Tapi ingat, Allah bisa merubah keadaan. Ada banyak orang yang karena dia baru dengar kabar dari dokter penyakitnya parah. Maka apa yang terjadi? Keadaan rumah tangganya berantakan. Kenapa? Karena penyakitnya parah. Dia semakin punya pemikiran negatif. Jangan-jangan suami saya mau kawin lagi. Sebab penyakit saya parah sekarang. Nanti kalau saya mati suami saya kawin lagi. Dan saudaraku, ada banyak pikiran-pikiran yang negatif yang mau saya taruh dalam pikiran saudara. Sehingga kadang-kala ada banyak masalah rumah tangga terjadi bukan karena masalah rumah tangga itu terjadi. Ada banyak masalah rumah tangga terjadi. Kenapa? Karena sang istri, kata dokter, tidak bisa punya anak. Tapi saya mau beritahu buat saudara, bagaimana rumah tangga bisa bahagia. Pengharapan pada kuasa Allah. Kalau saudara berkata, saya sudah 7 tahun menikah dan tidak punya anak. Tapi saya mau beritahu buat saudara, kuasa Allah sanggup mengubah keadaan. Amin saudara. Kalau saudara bilang rumah tangga kami kacau, sebab setiap kali kami ribut soal ekonomi, saya mau beritahu buat saudara, Yesus bisa rubah keadaannya. Jika saudara berkata, masalah ekonomi bukan masalah rumah tangga kami, tapi pertengkaran terus-menerus terjadi, Yesus bisa mengubah hatinya. Itu sebabnya saya terlalu percaya bahwa kuasa Allah bisa terjadi untuk orang yang percaya. Malam ini, jangan ada satu orang pun pulang tanpa kemenangan.
Jangan ada satu orang pun pulang tanpa rebut mujizat. Ada 3 mujizat yang akan terjadi. Yang pertama, mujizat terjadi yang perlu dalam hidup saudara adalah kebahagiaan rumah tangga. Sekali lagi saya ulangi, mujizat pertama yang perlu terjadi dalam hidup saudara adalah kebahagiaan rumah tangga. Mujizat yang kedua yang harus saudara bawa pulang malam hari ini adalah kepastian masa depan saudara. Dan yang ketiga, mujizat yang harus saudara bawa pulang hari ini adalah kemenangan. Jika saudara sakit, kemenangan saudara adalah kesembuhan. Jika terikat kuasa setan itu masalah saudara, maka kemenangan saudara adalah kelepasan. Jika keadaan ekonomi yang membelenggu hidup saudara, maka malam ini kemenangannya adalah Allah melepaskan setiap kutuk dan mencurahkan setiap berkat. Karena dia tidak pernah gagal menepati janjinya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan. Kita datang pada Tuhan. Saya undang pemain musik. Kita semua bangkit berdiri. Dan saya mohon dengan sangat, kalau bukan karena sesuatu yang sangat penting sekali, jangan saudara bergerak ke sana kemari. Masing-masing saudara hormati hadirat Allah. Masing-masing kita nantikan sesuatu dari Tuhan. Karena saya percaya malam ini mujizat akan terjadi buat saudara. Musik main dengan sangat lembut. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Haleluya. Malam ini jadikan malam berkat saudara. Malam ini jadikan malam mujizat saudara. Malam ini jadikan malam kuasa Allah buat saudara. Saudara yang sakit, jangan pulang tanpa kesembuhan. Saudara yang diambang kehancuran rumah tangga, katakan, Tuhan, aku tidak akan pergi sebelum Engkau memberkati aku. Yesus mau tolong saudara. Yesus mau tolong saudara. Yesus mau kerjakan mujizat bagi saudara. Yesus mau nyatakan kemenangannya buat saudara. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Rasakan kehadiran-Mu. Nyanyi sekali lagi, katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan. Datang pada Yesus, bawa pergumulan saudara. Katakan pada Yesus, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kasih kuasa Roh, Kudus. ku rasakan kehadiran-Mu. Rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah. Curah. Nantikan sesuatu dari Tuhan. Nantikan sesuatu dari Tuhan. Dia tidak pernah gagal. Dia tidak pernah gagal. Dia tidak pernah gagal. Dia tidak pernah gagal. Panggil nama Yesus. Katakan, curahkanlah sekarang. Aku percaya kuasa-Mu. Katakan, mujizat terjadi sekarang ini. Engkau sakit, engkau berbeban berat, katakan, curahkanlah. Amin, haleluya. Mujizat terjadi di tempat ini. Panggil nama Yesus, katakan, Tuhan, curahkanlah. Musik main dengan sangat lembut. Kita semua tundukkan kepala. Mungkin hari ini sudah berkata, itu saya, itu saya, itu saya. Dan saya tahu Tuhan sedang bicara buat saya malam ini. Karena sudah berkata, saya yang sedang sangat bingung sekali. Saya yang kadangkala banyak pertanyaan dan kadangkala saya bilang, Tuhan kenapa begini? Kenapa saya udah iring Tuhan? Kenapa saya sudah berdoa? Kenapa saya belum lihat jawaban? Kenapa kok keadaan rumah tangga saya sekarang justru begini? Kenapa keadaan penyakit saya sekarang begini? Kenapa keadaan anak-anak saya begini? Kenapa keadaan ekonomi saya seperti ini? Saya mau beritahu buat saudara malam ini, Tuhan kita Allah Tuhan yang bukan hanya mengasihi saudara, tapi menjawab pertanyaan saudara. Dia bukan hanya Tuhan yang mengasihi saudara, tetapi mencukupi kebutuhan saudara. Dia bukan hanya Tuhan yang mengasihi saudara, tapi mengerjakan mujizat
mujizat bagi setiap mereka yang membutuhkannya. Jika hari ini sudah berkata, itulah saya banyak kebingungan. Kadang-kala membuat saya putus asa. Kadang-kala membuat saya berkata berdoa percuma semuanya. Pergi ke gereja melayani Tuhan tidak ada gunanya. Kadang saya masih tetap terikat. Kadang saya masih berbeban berat. Saya nggak pernah bisa berubah. Lalu hari ini saudara berkata, Tuhan aku tahu Engkau Allah yang hidup mencintai aku. Taruh tangan kananmu di dada dan saya mau doa buat saudara. Saya mau doa buat saudara. Harapkan kuasanya berlaku malam ini. Mungkin saudara berkata, itulah yang terjadi dengan saya. Saya tidak menempatkan kehendak Allah pada bagian yang penting dalam rumah tangga saya. Saya terlalu sombong. Saya hanya selalu mau menjadi suami yang dituruti. Saya selalu mau menjadi istri yang diikuti. Dan akhirnya rumah tanggaku terus dalam goncangan. Tapi malam ini aku dengar firman Allah. Aku dengar firman Allah. Kehendak Tuhan harus menjadi yang utama. Doa bersama harus menjadi bagian yang penting. Lalu sudah berkata, Tuhan pulihkan keadaanku. Bawa hidupku dekat dengan Engkau. Taruh tangan kananmu di dada dan saya mau doa buat saudara. Mungkin saudara berkata, kami krisis dalam komunikasi. Dalam rumah tangga kami tidak ada lagi kata-kata pujian. Kalau ada salah satu yang menegur, maka keributan besar terjadi. Tidak ada harmonis lagi rumah tangga. Kalau suamiku menegur karena dia hanya mencari kesalahanku. Kalau istriku menegur hanya karena dia mencari kesalahanku. Sehingga akhirnya tidak ada harmonis lagi rumah tangga kami. Lalu saudara ingin didoakan, katakan Tuhan, berikan komunikasi yang manis. Ajar aku sebagai istri berkomunikasi dengan tepat bagi suamiku dan anak-anakku. Ajar aku sebagai suami berkomunikasi dengan baik kepada istriku dan anak-anakku. Sehingga rumah tanggaku diberkati dan jadi teladan buat banyak orang. Taruh tangan kananmu di dada dan saya mau doa buat saudara. Mungkin hari ini saudara berkata, itu yang aku ingin Tuhan. Itu yang aku ingin. Karena selama ini itu yang kulihat Tuhan. Bahwa tidak ada lagi kemanisan kasih sayang Kristus. Aku ingin sukacita Allah mulai mengalir dan pakai hidupku Tuhan. Taruh tangan kananmu di dada. Dan saya mau berdoa buat saudara. Ingat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Harus ada pengampunan yang tak terbatas. Suamimu manusia biasa, dia bisa salah. Dia bisa menyakiti hatimu. Dia bisa mengecewakan engkau. Tapi kalau engkau nyimpan itu menjadi kedendaman, maka hancurlah semuanya. Tidak ada hal lain yang bisa kau buat kecuali ampuni. Karena jika engkau mengampuni, maka kasih itu mulai mengalir. Istrimu manusia biasa. Dia bisa mengecewakan dan menyakitkan. Anak-anakmu manusia biasa. Dia bisa mengecewakan dan menyakitkan. Menantumu, mertuamu adalah manusia biasa. Dia bisa menyakitkan dan mengecewakan. Tanpa pengampunan yang tak terbatas, rumah tanggamu akan penuh dengan air mata. Jika hari ini kau berkata, Tuhan ajar aku mengampuni. Ajar aku sabar. Ajar aku tidak menyombongkan diri. Ajar aku tidak megahkan diri. Ajar aku tidak cemburu. Tapi ajar aku mengasihi dengan sungguh. Taruh tangan kananmu di dada, ingat. Taruhlah pengharapan pada kuasa Allah. Penyakitmu bukan akhir dari perjuangan iman. Pergumulan ekonomimu bukan akhir dari perjuangan imanmu. Oh, permohonan cerai dari suamimu bukan akhir dari perjuangan imanmu. Permohonan cerai dari istrimu bukan akhir dari perjuangan imanmu. Karena akhir dari perjuangan imanmu adalah kemenangan di tangan orang percaya. Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah gagal. Kenapa engkau harus menyerah? Kenapa engkau harus menyerah kepada masalah? Kenapa engkau harus menyerah kepada setan? Kenapa engkau harus menyerah kepada tantangan? Kenapa engkau harus menyerah pada nasib? Kenapa engkau harus menyerah pada rencana setan? Katakan, aku menang bersama Yesus. Aku tidak mau menyerah, aku akan minta mujizat dari Allahku. Dan Allahku tidak pernah akan meninggalkan aku. Taruh tangan kananmu di dada, katakan, Tuhan aku menantikannya sekarang. Aku menantikan kuasamu sekarang. Aku nantikan kuasamu sekarang. Ingat, dunia tidak bisa tolong saudara. Tapi Yesus sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup. Biarkan Roh Kudus jamah saudara. Biarkan Roh Kudus kerjakan mujizat sekarang. Nah, setiap saudara ingin didoakan sesuai dengan pokok-pokok yang sudah saya sampaikan tadi. Saudara boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Dan saya mau doa sekarang buat saudara. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat sekarang.
Engkau lihat mereka yang berseru kepadamu. Engkau lihat mereka yang menantikan mujizat. Tuhan, Engkau adalah Allah kami. Tuhan, Engkau tidak pernah gagal. Tuhan, Engkau tidak pernah mengecewakan. Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan orang yang datang kepadamu. Bapa, hamba percaya Engkau sanggup. Bapa, hamba percaya Engkau mampu. Itu sebabnya hamba berdoa dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu sekarang. Bapa, pulihkan setiap hati. Bapa, lepaskan setiap ikatan. Campur tangan kegelapan, ikatan kuasa gelap. Hamba lepaskan kutuknya dalam nama Yesus. Bebaskan umat Tuhan sekarang. Dan kerjakan mujizat oleh kuasa-Mu. Kerjakan mujizat. Lihat tangan-tangan yang terangkat. Lihat jiwa yang berseru kepadamu. Dan malam hari ini curahkan kuasa-Mu. Sehingga mereka boleh terima kelepasan. Mereka boleh terima kebebasan. Mereka boleh terima kelegaan. Mereka boleh terima mujizat. Mereka boleh terima damai sejahtera. Mereka boleh terima kemenangan oleh kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Silahkan turunkan tangan saudara, Tuhan memberkati. Sekarang saya mau berdoa secara khusus buat setiap saudara yang sakit, yang berbeban berat, yang ingin didoakan secara khusus. Cepat maju ke depan sekarang dan saya mau berdoa buat saudara. Naikkan pujian ini. Dan setiap saudara yang mau didoakan secara khusus, cepat maju ke depan. Kita nggak punya banyak waktu untuk tunggu saudara. Cepat sekarang dan saya mau doa sekarang. Harapkan Tuhan buat sesuatu buat saudara. Harapkan Tuhan buat sesuatu buat saudara. Saudara ingin didoakan secara khusus karena beban, karena masalah, karena tekanan yang berat. Cepat maju ke depan sekarang. Karena saudara merasa dosa mengikat saudara. Karena saudara merasa tidak ada kebebasan. Yang lain tetap ada di tempat, sembah Tuhan, muliakan namanya. Rasakan kehadirannya. Karena sementara saudara di tempat duduk saudara, kuasanya sedang bekerja. Biarkan dia lepaskan, biarkan dia berkati. Karena dekat dengan Tuhan itu indah. Diam dalam hadirat Tuhan itu luar biasa. Salomo berkata, satu hari di rumah Tuhan itu lebih indah daripada 1000 hari di rumah pesta. Itu sebabnya malam ini diam dalam hadirat Tuhan. Katakan, Roh Kudus, ku mengasihimu. Katakan, kau lembut, nantikan mujizat Tuhan, saudaraku. Yesus tidak pernah gagal. Yesus tidak pernah gagal. Yesus tidak pernah gagal. Bapa, kerjakan mujizat-Mu sekarang. Mereka nantikan kuasa-Mu. Mereka nantikan kuasa-Mu. Mereka harapkan urapan-Mu. Mereka harapkan-Mu. Jamah sekarang, jamah sekarang. Jamah sekarang dengan kuasa-Mu. Semua yang ada di depan, angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Semua yang ada di depan, angkat tangan dua-dua. Katakan, jamahlah kami, penuhi kami. Jamahlah kami, penuhi kami, penuhi kami. Katakan, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Amin, amin. Yesus sanggup, Yesus sanggup. Yesus sanggup, Yesus sanggup. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Biar Roh Kudus jamah saudara. Biar Roh Kudus jamah saudara. Katakan, Tuhan, aku berharap kepada-Mu dan bukan manusia. Jamahlah kami. Jamahlah kami. Jamahlah kami. Penuhi kami. Penuhi kami. Penuhi kami. Haleluya. 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 Semua yang ada di depan. Semua yang ada di depan. Ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus. Ikuti dengan suara keras bersama-sama. Katakan, Tuhan Yesus, aku anak-Mu. Sebagai anak-Mu, aku berhak menerima janji-janji-Mu. Karena itu dengan iman, aku percaya mujizat akan terjadi. Kuasa-Mu akan berlaku. Pengampunan akan terjadi dalam hidupku. Demi nama Yesus, setan, engkau tidak punya kuasa lagi dalam hidupku dan atas hidupku. Sebab hidupku telah diperbaharui oleh kuasanya. Dan Tuhan Yesus sekarang menjamah hidupku. Nantikan mujizat saudara. Setiap saudara yang sakit, taruh tangan kanan saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Kalau saudara yang berbeban berat, taruh tangan kanan saudara di dada. Tetap angkat tangan kiri saudara ke atas.
Musik main dengan sangat lembut. Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai. Biarkan, haleluya, haleluya. Tetap angkat tangan kiri saudara. Taruh tangan kanan saudara di bagian tubuh yang sakit. Atau kalau sudah berbeban berat, taruh tangan kanan saudara di dada. Dan saya mau doa sekarang. Yesus jamah segera. Yesus jamah. Yesus jamah. Yesus buat mujizat sekarang. Yesus buat mujizat sekarang. Demi nama Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan. Sekarang dalam nama Yesus, bebaskan hidupnya sempurna. Oleh kuasa-Mu Tuhan. Oleh kuasa-Mu sekarang. Oleh kuasa-Mu sekarang. Jamah dan bebaskan oleh kuasa-Mu sekarang. Demi nama Yesus. Yesus jamah. Kerjakan mujizat baginya sekarang. Kerjakan mujizat baginya sekarang dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Haleluya. Kuasa-Mu berlaku. Kuasa-Mu berlaku. Kuasa-Mu berlaku sekarang dalam nama Yesus. Jamah dengan kuasa-Mu. Haleluya. Haleluya. Kerjakan mujizat sekarang. Bebaskan sakit penyakit. Demi nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Semua ibu Tuhan sedang tolong sekarang. Tuhan sedang buat mujizat dalam nama Yesus. Lepaskan sekarang oleh kuasa-Mu Tuhan. Demi nama Yesus. Kerjakan mujizat sekarang. Sembuhkan sempurna oleh kuasa. Sembuhkan sempurna oleh kuasa-Mu. Semua tulang-tulangnya akan kembali sempurna oleh kuasa-Mu. Dan dia terima mujizat dari Tuhan. Haleluya. Angkat beban, angkat kesulitan. Kerjakan mujizat oleh kuasa-Mu Tuhan. Kerjakan mujizat oleh kuasa dalam nama Yesus. Kerjakan sekarang. Haleluya. Semua telah berubah oleh kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Jamah sekarang. Jamah sekarang. Jamah sekarang dan bebaskan. Ibu, maju ke depan. Angkat tangan ibu sekarang dua-dua. Demi nama Yesus. Segala kutuk yang ikat hidupnya. Segala sesuatu yang menekan hidupnya. Aku lepaskan sekarang dalam nama Yesus. Bebaskan sempurna. Yes, Lord. Yes, Lord. Jamah sekarang. Yes, Lord. Yes, Lord. Jamah sekarang. Haleluya. Haleluya. Ibu, Tuhan sanggup itu. Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Haleluya. 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 Yes, Lord. Jamah sekarang kuasa-Mu. Jamah sekarang dengan kuasa. Haleluya. Jamah sekarang. Haleluya. Ibu. Yesus jamah hidupku. Demi nama Yesus sekarang. Kerjakan mujizat baginya. Kerjakan mujizat baginya. Kerjakan mujizat baginya sekarang. Demi nama Yesus. Sehingga ia lihat kemuliaan-Mu dinyatakan oleh kuasa-Mu yang ajaib. Terima kasih. Haleluya. Dan oleh bilur-bilur Kristus. Dia buktikan kuasa-Mu yang ajaib. Haleluya. 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 Angkat tangannya dua-dua sekarang. Angkat tangannya dua-dua. Segala roh yang mengikat hidupnya, aku lepaskan kutuknya sekarang. Demi nama Yesus. Setan, kau tidak punya kuasa lagi dalam hidupnya sekarang. Segala kutuk dan belenggu dalam hidupnya, aku lepaskan sekarang dalam nama Yesus. Dan bebaskan hidupnya. Dan oleh kuasa-Mu terjadi mujizat sekarang. Haleluya. Jangan ku demi nama Yesus. Jamah sekarang dengan kuasa-Mu Tuhan. Berkati sekarang dengan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih. Haleluya. Yes, Lord. Jamah sekarang. Kerjakan mujizat. Kerjakan mujizat. Kerjakan mujizat-Mu. Kerjakan mujizat-Mu sekarang. Yang sudah didoakan boleh kembali ke tempat. Haleluya. Buat jiwa. Ibu maju ke depan. Ibu maju ke depan. Angkat tangan ibu Yang dua-dua. sudah didoakan boleh kembali ke Demi tempat. nama Yesus.
Beri kemenangan bagi jalannya oleh kuasa dalam nama Yesus. Yes, Lord. Penyakitnya tak akan menyerangnya lagi, tapi kuasa Allah terjadi dan berlaku baginya sekarang dalam nama Yesus. Terjadi sekarang dalam nama Yesus. Haleluya. Yesus yang termanis. Haleluya. Yes, Lord. Jamah sekarang dengan kuasa. Kuasamu terjadi sekarang dalam nama Yesus. Haleluya. Angkat tangannya dua-dua. Lepaskan segala kebimbangan dan keraguannya. Lepaskan segala kebimbangan dan keraguannya. Tapi biarlah kuasamu dicurahkan demi nama Yesus. Haleluya. Jamah sekarang, jamah sekarang, jamah sekarang dengan kuasa. Jamah sekarang dengan kuasa. Haleluya, haleluya. Ku cinta. Ibu, angkat tangan ibu dua-dua. Angkat tangan ibu dua-dua. Dan sekarang Tuhan, beri kemenangan bagi. Beri kemenangan bagi oleh kuasa. Angkat bapaknya Tuhan, beri kemenangan. Ibu, jangan takut ibu, jangan takut. Biarkan Yesus tolong ibu. Dalam nama Yesus, beri kemenangan kuasa. Lepaskan tekanan dalam hidupnya, lepaskan sekarang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Dalam nama Yesus, jamah dengan kuasa. Haleluya. Bebaskan sekarang, bebaskan sekarang, bebaskan sekarang. Dan berkat-Mu menjamah sekarang hidupnya. Haleluya. Yesus Tuhan yang besar. 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 Haleluya. 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 Ibu itu bawa ke depan. Angkat tangannya dua-dua. Kadangkala kita pikir, kenapa Tuhan biarkan semuanya ini terjadi? Tapi Tuhan yang izinkan, Tuhan yang tidak pernah tinggalkan. Dapat jalan. Mama juga depan. Angkat tangan Bapak dua-dua. Percaya buat mujizat Tuhan. Percaya sekarang. Percaya Tuhan. Dan Bapak dalam nama Yesus. Kerjakan. Oh, haleluya. Buktikan kuasa-Mu baginya. Sehingga ia melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Haleluya. Ragiku. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri. Ibu maju ke depan. Angkat tangan sekarang. Tuhan tahu apa yang ibu pikirkan. Dan Tuhan tidak pernah gagal ibu. Tuhan tidak pernah gagal. Dan sekarang lepaskan semuanya Tuhan. Lepaskan semuanya. Lepaskan semuanya dan kerjakan mujizat baginya. Dan oleh bilur-bilur Kristus menjadi mujizat bagi dia. Haleluya. Biarlah angkat tangannya dua-dua. Angkat tangannya dua-dua. Angkat tangannya dua-dua. Sekarang dalam nama Yesus, setan engkau tidak berkuasa lagi dalam hidupnya. Sebab kemuliaan Allah akan terlibat demi nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Angkat tangannya dua-dua. Aku perintahkan engkau keluar sekarang dalam nama Yesus. Setan lepaskan kutukmu sekarang. Bebaskan hidupnya. Buat jiwaku, Yesus yang termanis. Katakan pada Yesus, engkau manis buat hidupku. Buat jiwaku, ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Nah, semua saudara yang ada di depan, angkat tangan kiri saudara, taruh tangan kanan saudara di dada. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus. Dengan suara keras katakan Tuhan Yesus. Dengan suara keras bersama-sama katakan Tuhan Yesus.
malam ini aku terima kemenangan. Aku terima mujizat karena aku berseru kepadamu. Dan engkau tidak pernah mengecewakan aku. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.